Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi akuntansi perpajakan semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kasus pelanggaran kode etik profesi internal auditor yang akan dijelaskan oleh Anissa Putri Nurdian, Maya Yuti, Muhammad Dandi, dan Muhammad Wahyu Rizky Ramadan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Anissa Putri Nurdian. Analisis kasus pelanggaran kode etik profesi internal auditor. Kasusnya yaitu kasus Parmore Inc. Parmore Inc. ini merupakan perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang dinyatakan bangkrut pada bulan Agustus tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang US Bankruptcy Code. Parmore merupakan perusahaan retail yang menjual produk yang cukup bervariasi, mulai dari obat-obatan, furnitur, elektronik, pakaian olahraga, hingga videotape. Pada masa puncak kejayaannya, Parmore mempunyai 300 outlet besar di hampir seluruh negara bagian dan mempekerjakan 23.000 orang karyawan yang berpusat di Youngstown, Ohio, dan United States. Parmore didirikan oleh Michael I. Sejarah mencatat kasus Parmore Inc. ini sebagai kasus yang melegenda di kalangan auditor keuangan. Eksekutif Parmore sengaja melakukan fraud untuk mendapatkan keuntungan finansial yang masuk ke dalam saku pribadi individu di jajaran top manajemen perusahaan. Selanjutnya, dalam melakukan fraud, top manajemen Parmore membuat 2 laporan keuangan, yakni laporan inventory dan laporan bulanan keuangan atau monthly financial report. Dan kedua laporan ini kemudian dibuat ganda oleh pihak manajemen. Satu set laporan inventory berisi laporan inventory yang benar atau true report, sedangkan satu set laporan lainnya berisi informasi tentang inventory yang di-adjustment dan ditujukan untuk auditor eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dandi. Demikian juga dengan laporan bulanan keuangan. Laporan keuangan yang benar berisi tentang kerugian yang diderita oleh perusahaan, ditujukan hanya untuk jajaran eksekutif. Laporan lainnya adalah laporan yang telah dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tindakan ini dilakukan agar dapat menutupi kerugian serta untuk meminta bonus dari kinerja mereka, dan mempertahankan akses pasar dan pengajuan kredit. Dalam mempersiapkan laporan-laporan tersebut, manajemen Parmore sengaja merekrut staf dari akuntan publik KAP Cooper & Lybrand. Staf-staf tersebut kemudian turut dimainkan dalam fraud tersebut dan sebagai imbalan telah membuat laporan ganda mereka diberikan kedudukan jabatan penting. Pelanggaran kode etik internal auditor. Kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya. Dalam kasus ini dapat dilihat pada saat pihak top manajemen dan auditor internal telah melakukan fraud dengan membuat 2 laporan ganda demi kepentingan pribadi mereka. Loyalitas terhadap organisasinya atau pihak yang dilayaninya namun tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, Parmore membayar auditor untuk membuat laporan keuangan ganda dengan tujuan agar perusahaan terlihat maju dan mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan staf akuntan publik yang terlibat pun dengan mudah mendapat dipengaruhi oleh Parmore untuk memanipulasi laporan keuangan dengan imbalan jabatan tinggi. Selanjutnya, saya Wahyu Rizky Ramadan akan menjelaskan pelanggaran kode etik internal auditor yang ketiga. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Dalam kasus ini, yaitu perusahaan memberikan imbalan, yakni jabatan tinggi di perusahaan Parmore, tetapi dengan syarat pihak audit atau KAP harus membuat laporan ganda atau memanipulasi laporan. Yang keempat, auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan mempergunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
Dalam kasus ini, auditor tidak hanya melakukan jasa-jasa dalam mengaudit laporan keuangan pamor, tetapi auditor internal juga memanipulasi laporan-laporan dan bahkan turut terlibat aktif dalam fraud di Pamor Inc. yang sudah keluar dari kode etik seorang auditor internal. Yang kelima, auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi auditor internal. Dalam kasus Pamor Inc. tersebut, KP Cooper & Lybrand tidak melakukan upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi auditor internal, karena pihak auditor internal telah melakukan fraud demi kepentingan pribadinya, yaitu bersedia menerima insentif berupa posisi sebagai Vice President bidang finansial dan controller. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal tidak mematuhi standar profesionalnya. Selanjutnya di sini saya Mayutim akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik internal auditor yang keenam, yaitu auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, untuk melanggar hukum, atau dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Dalam kasus ini, pihak top manajemen Parmok INC telah melakukan fraud atas laporan keuangannya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang masuk ke dalam saku pribadi individu di jajaran top manajemen perusahaan. Tindakan tersebut tentu saja melanggar hukum karena Parmok INC memanipulasi laporan keuangannya. Selanjutnya, pelanggaran kode etik internal auditor yang ketujuh, yaitu auditor internal harus berpegang teguh pada kode etik agar menjadi auditor yang memiliki integritas, memiliki sifat independen, jujur, objektif, serta bekerja secara profesional. Namun, pada kasus ini yang terjadi adalah sebaliknya. Auditor internal pada perusahaan tersebut pun turut serta dalam melakukan kecurangan, sehingga tidak dapat dilakukan audit internal pada manajemen perusahaan tersebut. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang tidak diungkap jika dapat satu mendistorsi kinerja kegiatan yang direview atau menutupi praktek-praktek yang melanggar hukum, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya audit internal pada perusahaan tersebut, karena auditor internal seharusnya menolak adanya ajakan dari perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam melakukan audit agar namanya sebagai auditor dapat dipercaya secara profesional dan bekerja sesuai dengan kode etiknya sebagai auditor internal. Selain itu juga akan membawa kebaikan untuk perusahaan itu tersendiri dengan melakukan kecurangan dalam membuat laporan keuangan secara ganda seperti yang dilakukan pada perusahaan tersebut, malah menjatuhkan perusahaan tersebut. Berikutnya kesimpulan dari kelompok kami mengenai fraud yang dilakukan oleh eksekutif Parmok yang dilakukan dengan membuat dua laporan ganda, yaitu laporan inventory dan laporan keuangan bulanan yang masing-masing telah dilakukan adjustment. Dalam kasus ini, internal audit tidak bisa berfungsi karena adanya control environment yang tidak dilakukan dengan baik oleh manajemennya. Manajemen Parmok sendiri setidaknya telah membuktikan 1 dari 3 unsur the fraud triangle, yaitu insentif berupa imbalan jabatan kepada auditor internal. Oleh karena itu, auditor internal harus benar-benar memegang teguh kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya, yaitu dalam hal ini, adalah kemandirian dan independensi. Kemudian, untuk fungsi internal haruslah terpisah dari kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. Suatu kemandirian akan memungkinkan pelaksanaan pekerja para auditor internal secara bebas dan objektif. Tanpa kemandirian, hasil pemeriksaan internal yang dilakukan yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.